الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبشكره تزيد الحسنات، وبذكره تذهب السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكائنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد السادات. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الميعاد، وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يحزن بموت العالم فهو منافق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Senantiasa kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dengan kalimat yang ringan di lisan kita, namun berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat hamdalah, atau kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan memuji atau mensucikan Allah, dan disambung dengan kalimat hamdalah, yaitu sebuah rangkaian kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai-sampai kalimat tersebut para malaikat yang di Arasy merasa keberatan untuk menerima pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengucapkan satu kalimat tadi. Sekali lagi, ringan di lisan kita namun berat timbangannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kalimat itu selalu kita lantunkan, kita jadikan sebuah aurat atau wirid kita di lisan-lisan kita untuk selalu mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuja dan memuji Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun hanya sebuah kalimat, insya Allah kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di pekan kedua di tahun baru 2021 ini. Walaupun tahun baru ini adalah menurut perhitungan Masehiyah atau perhitungan peredaran matahari yang disebut dengan Syamsiyah. Walaupun ini mungkin kita sebagai seorang umat muslim, kita ketahui bahwa tahun baru kita dihitung melalui peredaran bulan atau yang namanya Qamariyah, yang disebut dengan tahun Hijriyah. Namun tak ada salahnya, karena memang mayoritas dunia menghitung pergantian tahun ini dengan tahun Masehi ini, dihitung dengan kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka untuk itu mari kita refleksikan di awal tahun ini apa yang kira-kira kita sudah perbuat di tahun yang telah kita lalui 2020. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah Allah SWT, kita sadari ataupun tidak, ini memang sudah terjadi sampai hari ini. Rasa-rasanya tahun 2020 kita lalui hanya beberapa bulan saja. Masya Allah. Kalau mungkin boleh kita ingat, saat itu belum lama kita mengucapkan mungkin tahun baru atau merasakan tahun baru 2020 sekitar bulan Januari, Februari. Nah, di pertengahan Maret ternyata Allah menitipkan atau menimpakan sesuatu ujian, musibah
bahkan mungkin ini boleh dikatakan bala, bencana yang mungkin tidak seperti terlihat bencana alam, porak-poranda dan sebagainya. Namun kita lihat, masya Allah, tabarakallah, lahan-lahan, mohon maaf, lahan-lahan pekuburan bahkan saat ini sudah tidak bisa lagi menampung manusia yang mungkin Allah saat ini panggil terlebih dahulu keharibaannya dengan wabah yang sampai hari ini belum Allah izinkan untuk diangkat. Namun ini pun diantara kita mungkin ada yang bertanda tanya, apakah wabah ini memang sewajarnya sampai hari ini belum terangkat dari muka bumi ini, terutama di Indonesia, yang mana wabah yang pertama kali muncul di daerah Wuhan sana, di Cina, mungkin sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Walaupun katanya kemarin ada kabar gelombang kedua, namun masya Allah, para tenaga medis di sana sudah melambai-lambaikan tangan, artinya sudah sayonara dengan wabah ini. Tapi mengapa kok di seluruh dunia justru semakin meningkat, bahkan di Indonesia terus semakin meningkat? Di tengah-tengah wabah ini vaksin yang turun, sehingga masya Allah angkanya terus saja meningkat. Ada apa ini? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu apakah ini ada, mohon maaf tanda kutip, ada konspirasi dengan wabah ini. Manusia atau rakyat yang saat ini mungkin berserba kesusahan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, bahkan perekonomian boleh dikatakan bangkitnya baru merangkak sedikit demi sedikit saat ini, atau bahkan mungkin masih ada yang terpuruk sama sekali sampai hari ini. Gulung tikar tidak bisa lagi menggelarnya kembali. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita cermati bersama-sama. Baik ini kita cermati dengan muhasabah, introspeksi diri kita ada apa sebenarnya. Baik ini bangsa kita sendiri ataupun kita dari pribadi-pribadi seorang muslim. Kita sudah berikhtiar tentunya, di mana-mana mendengungkan 3M. Kita sudah tahu apa makna 3M tersebut. Namun lagi-lagi kenapa ini terus kita jaga? Ini ikhtiar, sebagai ikhtiar kita dalam tanda kutip adalah ikhtiar bumi atau ikhtiar yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, ikhtiar yang dibuat oleh manusia jangan sampai ini menjadi sebuah prioritas, menomor satukan ikhtiar itu, namun kita lupa ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar samawi atau ikhtiar samai atau ikhtiar langit. Apa itu? Yang pertama, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan bahwa saya orang yang beriman kepada Allah. Saya yakin, nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta, antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah teringat doa ini ketika dulu Museum Asmaul Husna yang berada di pelataran Masjid An-Nabawi. Saat ini museum ini sudah ditutup. Penjaga museum tersebut memberikan sedikit ujangan kepada para jamaah ketika itu. Maka beliau melantunkan demikian, para jamaah ketahuilah ketika kita berada di museum ini, jadikan asma Allah atau Asmaul Husna ini, baik satu, dua atau beberapa asma'nya, menjadi doa-doa kita, menjadi munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa? Melindungi diri kita, untuk merubah nasib kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Masya Allah. Lalu beliau mengajarkan, katakanlah kul. Apa beliau yang katakan? Seperti yang tadi Al-Fakir katakan, inni asyhadu an la ilaha illa anta, Antallah, Antal Ahad, Antas Samad. Diambil dari surah Al-Ikhlas, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ahad, As-Samad ada di dalam salah satu Asmaul Husna yang 99. Jadikan ini sebuah doa ikhtiar kepada Allah. Mohon dengan doa tersebut, dengan kalimat itu, apa yang kita inginkan? Beliau katakan, insya Allah Allah akan mengabulkan atau mengijabahi. Lebih perhatikan doa kita ketimbang kita langsung mengangkat tangan langsung berdoa tanpa puji-pujian terlebih dahulu. Di dalam beberapa kitab atau dalam beberapa buku tentang
bagaimana adab kita berdoa. Awalilah doa dengan istighfar, kemudian awalilah doa dengan pujian kepada Allah, minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lagi dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah SAW, baru inti doanya. Kemudian diakhiri pula dengan salawat dan juga hamdalah. Nah, beliau tambahkan kalimat ini, la ilaha illa anta, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ikhtiar kita. Sekali lagi mari kita galakkan kembali, angkat tangan kita, doa kita kepada Allah, husnuzan kita kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda zanni 'abdi bi lima dzakarani. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap aku ketika hambaku mengingat akan aku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi itu adalah semua takdir. Kita sudah ikhtiar, karena la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak akan terjadi takdir ini, berubah takdir ini kecuali dengan doa. Kalau sudah doa namun itu masih tetap saja, berarti itu adalah memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT takdirnya kepada kita. Dan yang sangat mencengangkan 2020 kemarin, mohon maaf kalau memang hitungan ini adalah kalkulasi dan menurut survei atau menurut beberapa sumber yang terpercaya, bahwa alim ulama, para kiai, para ujangan, bahkan ada di antara mereka beberapa daripada min zuriyati Rasulullah SAW, habaib, yang telah meninggal dunia di tahun 2020 kemarin. Masya Allah. Bahkan akhirnya berlanjut di tahun 2021 ini, di bulan yang pertama ini, tercatat sekitar 259 orang kiai, ulama, para alim yang telah Allah panggil. Subhanallah. Subhanallah. Ini kenapa, ada apa? Tapi Allah, mungkin ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah seorang ulama karismatik di Betawi atau di Jakarta, Al-Habib Osman bin Yahya, mengatakan bahwa sesungguhnya para ulama itu adalah paku-pakunya bumi yang bisa menstabilkan bumi ini. Bahasanya jejak ini bumi berada berdiri di atas porosnya. Namun kalau paku-paku bumi ini telah diangkat, maka berarti bumi ini pun sudah bergetar. Bergetar apanya? Wallahu a'lam. Apakah bergetar di sini kekuatan keimanannya, kekuatan tauhidnya dan seterusnya. Bahkan ketika ulama itu diangkat, bersamaan pula ilmu juga diangkat. Kalau tadi ada guru kita bahkan dikatakan juga wafat, Allah panggil, berarti bilangannya sudah 260 orang. Allahu Akbar. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah demikian patut kita mengatakan, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah panggil. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Dalam tafsir, beberapa tafsir dikatakan Hujjatul Islam, beliau memaparkan justru pemahamannya adalah sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah dinamakan ulama. Kita pun bila mana kita memang merasa diri kita sangat tunduk kepada Allah, sangat takut kepada Allah SWT, sangat patuh kepada Allah, itu pun bisa dikatakan ulama. Jadi bukan sebaliknya. Ulama-ulama itu tidak semua ulama memang tunduk kepada Allah. Ada ulama-ulama yang dikategorikan, mohon maaf, ulama su. Masya Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak termasuk kita di dalamnya ulama su, ulama-ulama yang tidak mendengungkan kebaikan tapi malah melenceng terhadap syariat-syariat Islam. Nah, untuk itu jemaah Allah Ta'ala, setelah ini marilah kita melaksanakan doa kepada Allah SWT. Kita doakan guru-guru kita yang telah wafat, dan kita juga nanti akan melaksanakan salat ghaib. Untuk itu jemaah Allah SWT, mudah-mudahan
orang-orang yang telah meninggal dunia tahun 2020, baik dari keluarga kita yang terkena mungkin wabah ini, Allah jadikan mereka pahala dengan pahala yang syahid, pahala syahadah di dunia. Mereka memerangi penyakit ini, sementara Allah mengizinkan mereka atau menakdirkan mereka, Allah panggil, insya Allah mereka dalam keadaan, semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita yang masih sehat terus disehatkan oleh Allah SWT. Yang sakit saat ini, yang berada di rumah sakit atau isolasi mandiri, Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Dan jangan lupa, guru kita berpesan, Haji Abdullah bin Nastiar mengatakan, jangan lupakan Al-Quran. Baca Al-Quran keras-keras, insya Allah virus akan mati di gelombang 5,5 Hz. Ya, insya Allah dengan bacaan Quran tersebut, virus tersebut akan mati dengan sendirinya, insya Allah tanpa dengan obat. Untuk itu tadi dihimbau dengan tahsinnya, dengan tilawahnya. Mari terus kita ramaikan ta'lim-ta'lim kita. Jangan lagi kita merasa terlalu khawatir, terlalu gusar, terlalu takut, sehingga melemahkan sistem imun kita. Bawa husnuzon, bawa dengan santai, bawa dengan rileks, husnuzon kepada Allah dan husnuzon juga terhadap saudara-saudara kita. Ini saja yang Al-Baqi bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai seluruh akhir hayat kita nanti. Allah jadikan semuanya ada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa karim ala nabiyyina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa anna ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي مهمتك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدة والمشركين ويدبر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والفتن والمحن والشدائد والسوء المختلفة ما لا يكشفه غيرك إنك على كل شيء قدير. عن بلدنا هذا إندونيسيا وبالبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.